Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ala ma an'am wa ala ma akram wa ala ma tafaddal, wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-ga'im bi hugugillah ma dhaqat illa wa farajahallah, amma ba'du. Sadatina al-ulama al-aizza, para kiai, para guru yang sama-sama kita muliakan, Syekhuna Syekh Abdullah Aslam, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan kesehatan, dan juga jajaran takmir Masjid Baitul Muttaqin yang saya hormati Kiai Ustadz Muhammad Nadim, mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan, keturunannya saleh-salehah, dan mudah-mudahan beliau menjadi jembatan supaya masyarakat ini lebih cinta kepada masjid, lebih dekat kepada masjid, karena dikatakan bahwasannya inna fil masajidi sirrun law arafta biha la ta'ajjabta liman yaskun dura. Inna fil masajid sir, di dalam masjid itu Allah letakkan sir, keistimewaan dan pemberian Allah. Lau arafta biha, jika kau merasakan, kau bisa mencicipi atau kau tahu tentang apa yang Allah turunkan di dalam masjid, la ta'ajjabta, maka kau akan heran dan kagum, liman yaskuni duro, terhadap orang-orang yang ada di dalam rumahnya nggak pergi ke masjid. Oleh karena itu mudah-mudahan Masjid Baitul Muttaqin ini menjadi Baitul Muttaqin, rumahnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Naam. Sebelum kita masuk ke kajian, tidak ada salahnya kalau saya sedikit mengupas tentang masjid. Karena masjid ini sangat penting, sentral. Ketika Nabi ke Madinah, yang pertama bukan rumah, bukan apa? Masjid. Karena dari masjid inilah muncul Islam. Dari masjid inilah muncul daripada tatanan cara beragama, cara bermasyarakat di masjid ini. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwasannya basyiril masyaina fid dulami ilal masajidi binuri tami yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, basyiril masyain, berikan kabar gembira. Siapa ya Rasulullah yang mau dikasih kabar gembira? Al-masyaina ilal masajid, orang-orang yang berjalan ke masjid fiddulami, di dalam gelapnya malam. Maghrib ke masjid, Isya di masjid, subuh di masjid. 3 waktu ini, maka apa kata Rasulullah? Kabar gembiranya apa ya Rasulullah yang aku akan katakan kepada orang yang mau memilih bergelap-gelap di masjid daripada di rumahnya, berjalan menuju masjid? Maka kata Rasulullah, binuritami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nantinya di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah sempurnakan cahaya kita nanti di hari kiamat, insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini ada beberapa adab yang perlu kita lakukan di masjid. Yang pertama adalah
Yalbas ahsan libas. Kalau ke masjid usahakan pakai baju yang paling bagus yang kita miliki. Nggak harus baru. Kalau baru itu labelnya hari raya. Pakai yang baru walaupun yang murah, sunnah. Kalau ke masjid, khudu zinatakum inda kulli masjid, maka kalau ke masjid bajunya yang bagus. Baju yang bagus tersebut pun kita harus ikuti Nabi. Nabi itu suka yang putih. Kalau nggak ada yang putih, pakai yang polos. Jangan yang banyak tulisannya, sablonan atau dapatnya kaos gratisan pilihan-pilihan. Akhirnya sing mburi gak usuk. Allahu Akbar. Delok partai yang dibenci bongkok. Aku nyongko iki partai kurang ajar lho. Lah nang sembayang lho sing nglaknat wong. Kenapa ya terpengaruh? Kadang ada orang pakai baju ono tulisane berat bersih 50 kg. Lu apane iku? Nanggare wong pikirane aneh kan. Nah, kalau ke masjid itu bajunya kalau bisa yang polos. Kalau bisa yang putih bagus. Kalau nggak bisa putih, ya sekiranya baju yang rapi, tulisannya sekiranya kosong. Kalau bisa nggak usah yang ada gambar-gambar. Kasihan yang di belakang kita, soft yang di belakang itu akhirnya gambar nogo. Iki lek dituku nomor nogo iki. Lah sing guyu iki kakek tuku wong iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, bajunya yang bagus ya. Kalau bisa siapkan baju khusus ke masjid. Beli tuku kelambi rek. Lah kok ndelek oleh kelambi tak oleh persenan sampai Ramadan niku lho. Persenan ku gak ono sing apik rek. Rego 70, 50. Sing merek wa mahyaya wa mamati. Aja beli. Wabtagu fi ma'atakumullah darul akhirah. Jadikan pemberian yang Allah berikan kepada kamu baik dengan harta, jabatan, kedudukan atau apa yang kamu miliki sebagai jembatan, sebagai motor kamu untuk menyampaikan ke derajat yang tinggi. Paham ya? Soge ku gak apa-apa. Haji Adi itu lah. Nyengir gak ono marine, emas teko sak juta 700 rek 2 juta 300. Ya ngekeki kipas ya gak ono apa-apane. Mbok mereke apa kipas iki kok gak pati jelas ngene. Gak padha miregone emas modele. Sak gram ngono Bu ya. Hah? Kon nggih wae kon. Kon nggih, Haji Adi mengge-mengge. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing apik rek. Uang itu kalau dikeluarkan untuk kepentingan agama Allah ganti. Sering kita katakan di Senin malam Selasa, tapi nggak apa-apa diulang lagi. Asabit takrir yu'thirut taksir. Mudah-mudahan dengan sering diulang jadi cegat. Uang itu kalau dikeluarkan untuk 4, Allah akan kembalikan lebih banyak, lebih barokah. Siji, gawe sodako. Nggak ada ceritanya orang sodako miskin itu nggak ada. Karena Nabi bahkan bersumpah sampai 3 kali, la yang kusumalun min sodakoten bal yazdad. Nggak ada ceritanya harta yang kalian sedekahkan kata Rasulullah berkurang, tapi kamu harus tahu tambah. Ya lek sik gak percaya berarti imane wele-wele arek. Paham ya? Yang kedua, digunakan untuk orang tua. Ngasih ke orang tua. Makanya Ami Abdullah Aslam ini salah satu pesan beliau untuk majelis Senin malam Selasa ini,
yang saya tangkap dari beberapa kali duduk dengan beliau, ada beberapa hal, 2 hal penting di Senin malam Selasa ini. 2 hal penting. 1, kata beliau, pesan dari Habib Agil, Senin malam Selasa ojo digawa nang dindi. Senin malam Selasa ojo digawa nang dindi. Wis ngene wis. Enggak perlu banyak, Pak. Sing penting ngaji. Tujuannya dapat cukup. Gaya apa majelis kakek kon yo gak husuk. Dan nanti yang dinilai majelis ini sukses apa enggak bukan banyaknya. La yanalu luhumuha wa dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kon gawe masjid, kon gawe majelis, kon nyembelih sapi, Allah enggak ngitung masjidnya, Allah enggak ngitung majelisnya, Allah enggak ngitung daging, darah, gemuknya sapi yang kamu sembelih. Tapi tujuanmu lah apa nyembelih? Tujuan kamu apa buat masjid? Nanti ada seorang nabi itu di hari kiamat bawa bendera, cuman yang ikut 2 orang. Bojone ambek anake, wis kaono meneh. Rakyate kalau ini melu. Ada nabi yang noleh ke belakang kalau wong lah bojone ora sapa, dhek dhewe. Apa dia gagal di sisi Allah? Lah. Allah enggak melihat hasil. Yang Allah lihat adalah niat kita dan usaha kita. Itu yang Allah nilai. Makanya orang dulu itu dakwah nggak ngelihat yang hadir banyak, mau yang hadir sedikit nggak dilihat. Karena Allah nggak ngelihat jumlah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat gambaran mewah kalian. Yang Allah lihat dalam hati lo, niatnya apa? Apa yang Allah lihat 2? Niat kita dan usaha kita. Usaha kita itu ajruki ala qadar nasibuki. Capek kamu itu Aisyah yang dinilai oleh Allah, bukan hasilnya. Nah ya, mudah-mudahan Senin malam Selasa ini jadi majelis yang barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ada fajr sodik, ada fajr kadib. Kalau fajr sodik itu munculnya pelan, agak terangnya awet. Ada fajr kadib. Fajr kadib itu ketok koyok wis subuh, nggak taunya gelap hilang. Makanya pesennya Habib Agil, Senin malam Selasa ojo digawa nang dindi. Sampai yang punya pangkat, teken nang jopo pangkatmu mlebu gini. Ini majelis untuk membuat kalian yang jauh dari Allah jadi dekat, yang lupa jadi Allah dari ingat. Ini tujuannya. Yang punya pangkat, yang punya uang, yang punya kedudukan, yang punya kehormatan, taruh di luar. Ini majelis khusus untuk mengenalkan sampean kepada Allah la ghairi. Makanya Senin malam Selasa ini tetap eksis. Fitnahnya apapun, partai yang tukaran apapun, golongan yang tukaran apapun, kita nggak membenci mereka. Mereka mau datang silahkan. Karena apa? Karena majelis kita ini nggak mele-mele, nggak digawa nang lidi, mek digawa nang Allah. Kata Habib Umar, sing ngejak nang partai akeh, sing ngejak nang toriko akeh, sing ngejak nang golongan akeh. Lho sapa sing ngejak nang Allah iki? Mek ngejak nang Allah. Makanya ini pesan pentingnya bagi. Yang kedua, pesan dari beliau, dari Syekhuna Syekh Abdullah Aslam adalah jadikan Senin malam Selasa ini, kata beliau, adalah majelis birrul walidain. Sampeyan teko mrene ojo mek konto sing ngaji. Niatkan orang tua-tua kalian itu yang sudah meninggal. Al mayyit fil qabri kal gharik yantadir da'wata ahli baiti. Mayit kalau masuk ke kuburan seperti orang yang tenggelam di dalam lautan. Bendino jerit wong tuamu. Mana anakku kok gak ngirim Fatihah? Mana anakku kok gak ngirim Yasin? Mana anakku gak ngirim bacaan sedekah? Makanya termasuk cara berbakti kepada orang tua ya hadir majelis seperti ini. Betul kalau ini dikatakan majelis birrul walidain. Kenapa? Kesolehan anak
membawa dingin kepada alam kubur orang tuanya. Makanya caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu apa? 3 cuma. 1, an yakunal waladu sholihan fi nafsi. Hendaknya si anak berusaha menjadi anak yang soleh. Karena kalau sampai duduk di tempat ini, sampean sampai hadir di tempat ini, Allah turunkan rahmat, nggak cukup ke kalian, orang tua yang ada di kuburan juga dapat. Makanya kalau ingin bakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia ada 3 caranya. 1, menjadikan diri kita anak yang soleh, karena kesolehan anak pengaruh kepada orang tua. Dan ketolehan, toleh itu nakal, nakalnya anak pengaruh kepada siksa kuburnya orang tua semakin berat. Yang kedua, gimana caranya bakti sama orang tua yang sudah meninggal? Yaitu adalah bayari utang. Bayari apa? Bayari utang. Al-mayyit fil qabri, orang mayit kalau dalam kuburan dikatakan bahasanya apa? Murtahinatun dikatakan bahasanya seseorang yang punya hutang itu mu'allaqah bidaini, tergantungkan dengan hutangnya, gentayangan. Nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi, jiwa seorang mukmin itu tergadaikan dengan utangnya, gentayangan. Kaya wong berangkat umroh paspore hilang, mulai gak iso, ya gak jelas wong ngendi. Begitu juga orang yang punya utang. Nah, anak yang membayarkan hutangnya orang tua, walaupun ini anak durhaka, maka akan menjadi sebab diampuni oleh orang tuanya di alam kubur. Karena dosa yang gak diampuni oleh Allah adalah dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah mabni ala musamahah, gampang musamahah, gampang iso diampuni. Tapi dosa kepada manusia mabni ala musahah, sulit, nggak akan Allah ampuni kecuali manusia itu yang mengampuni, apalagi hutang. Makanya hati-hati, nggih. Wa idza tadayantum faktubu. Lek duwe utang tulisan, ojo edan-edanan. Mati terus mati lo, ngawur. Di alam kubur kamu gentayangan, paham ya? Yang ketiga yaitu adalah dengan cara doa, istighfar, Al-Quran, sodaqah. Doa mendoakan orang tua, istighfar mengistighfarkan, sodaqah mensodaqahkan orang tua, Al-Quran membacakan Al-Quran. Nah, 4 ini dibuat oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam sebuah acara namanya tahlilan. Apa sih tahlilan? Paket mendoakan orang tua. Ya ada sodaqahnya, ya ada Al-Qurannya, ya ada istighfarnya, ada doanya. 3 ini cara meminta maaf kepada orang tua. Paham ya? Makanya ini majlis mudah-mudahan menjadi majlis birrul walidain. Saya ingatkan sekali lagi, takut ada yang belum niat iktikaf ya. Iktikaf, niat iktikaf itu harus berhenti. Kalau sampai melaku ke masjid niat iktikaf tapi gak mandek-mandek, tetap gak dihitung. Harus diam sebentar seukuran subhanallah. Terus kalau melaku gak mari-mari bersih-bersih masjid, tetap dapat pahala iktikaf. Harus diam dulu. Kayak sampean sekarang ini iktikaf, duduknya sampai dihitung pahala langsung pahala gak mari-mari. Sing luwe akeh aku pahalai. Apa ngilingno sampean? Wong akeh sing lali. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, apa? Aku iki gak bahas iki mangrek. Tapi wis setengah jam iki. Gak apa-apa. Apa? Husnur raihah. Adabnya masjid apa yang pertama? Yalbas ahsan libas, pakai baju yang bagus, itu adabnya ke masjid. Yang kedua, husnur raihah at-thayyibah, baunya harus harum. Lek nang masjid sing wangi rek. Wewangian apa beb yang paling bagus? Wewangian yang paling bagus kuncinya cuma 1, sing larang. Sing apa?
Iki Hajar Aswad, sumpah titik Hajar Aswad iku minyak oli jenenge. Tuku 10.000 didumunta kabeh wong-wong. Dosa iki rek. Paham ya? Yang harum. Kalau laki terutama orang laki itu sunnahnya pakai minyak harum yang kecium. Kalau orang perempuan sunnahnya itu pakai minyak atau pewangian yang nggak sampai kecium. Cukup bersih-bersih, terutama dengarkan iki syukuran ini rodok apik tapi gak apa-apa diomongno. Ake wong pisah gara-gara ambu badek. Apa badek? Hah? Meni celok pun badek jah. Celok badek je kumpulan celok bau. Hah? Baceng. Ya baceng badek. Bau beletang. Paham ya? Yang harum Pak, yang harum. Karena Nabi itu sudah harum tapi suka dengan sesuatu yang harum. Oleh istrinya Ummu Salamah, kalau Nabi keringetnya itu diambil. Mungkin kalau saya bahasakan sekarang, dijupuk kayak ambil sendok loh. Diambil. Nabi bangun, buat apa Ummu Salamah? Untuk ngobati yang sakit ya Rasulullah, sama untuk apa? Nambahi wewangian kita. Ini dipraktekkan Bu, suami itu sunnah, dikerik keringete ya. Kayak anakmu setep gini mari ngono. Kados ngono bojomu. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Husnul raihah. Di antaranya dengarkan, maaf ya. Ini ya Islam itu bersih, terutama masalah ketiak. Ini harus dibersihkan Pak. Lipatan-lipatan ini, paham enggak? Wah subhanallah, ono wong kene ku aneh-aneh. Nganggur-nganggur ngene no diamu. Dia. Makanya sering mules kan ya iku. Terus selain ketiak, yang paling bahaya itu bau mulut. Bau mulut. Mulut manusia ini dikatakan oleh ulama batang sih paling mambu batangi menungso. Kabeh mlebu. Rujak oke, kolak oke. Telur dadar. Apa sih gak mlebu? Paham ya? Sampai dikatakan mulut yang paling bersih itu mulutnya anjing. Mulutnya anjing itu bersih. Kenapa? Sirkulasi udaranya bagus. Lah kon mari mangan mikem. Kulkas kayak kulkas lali gak koncepno. Mambu pemenang kayak gini. Pas ngomong, paham ya? Makanya, tapi Nabi itu sudah memberikan pelajaran kepada kita dari segala aspek segi kehidupan. Bahkan kata sahabat, "Allamana Rasulullah kulla syai'in hatta julusu fil khala'." Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita segala sesuatu, bahkan tata cara duduk di kamar mandi. Dodok ajrukok ning jedeng Nabi ngajari. Ya apa caranya kencing supaya kencing itu lancar? Ya apa caranya, maaf a'azzakumullah, gimana caranya buang kotoran supaya kotoran itu keluar semua? Nabi ngajari. Lalu bagaimana dengan yang lain, kebersihan? Makanya disunnahkan oleh Nabi pakai makanya hari ini dibagikan siwak. Nah, siwak itu sunnahnya tidak lebih dari 1 jengkal. Jengkal gue jengi gak pati pas. Gak lebih dari 1 jengkal, gak kurang dari 4 jari. Jadi paling cilik sak mene. Lah sampean kan ndak sakmene ditempelekno nang tasbih. Delon wernane. Kaya akik apa jenenge?
Andi lumut tau apa ini? Kaya virus sing ijo lho. Ijo ana kuning-kuninge. Makro ya, siwak itu kayak gini. Sudah dapat seminggu, bersihkan kalau potong lagi. Habis tuku meneh. Sampai dikatakan ada kedokteran mengatakan dari ilmu kedokteran bahwasannya yang bisa membunuh kuman yang ada di mulut adalah air yang tercampur dengan kayu siwak. Ini bisa membunuh kuman yang ada di mulut. Ini lebih bagus daripada sikat gigi. Tapi karena makanan sekarang itu macam-macam, kita kumpulkan antara sikat gigi sama siwak. Lek mari mangan yo ojo siwakan, ceket nang kene kabeh sambele. Akhirnya pedes. Kok sih pedes iki? Lek mari mangan gosok gigi. Kalau mau sholat, mau tidur kemana-mana, pakai siwak. Dipakai itu siwaknya ya, dipakai siwak ini terutama perempuan. Sampai katanya Rasulullah apa? Kalau aku gak ingin memberatkan kepada umatku, aku wajibkan itu siwak setiap kali wudhu dan sholat. Artinya apa? Hampir diwajibkan ini, tapi takut kita gak kuat. Nah, setiap sunnah Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap sunnah Nabi itu ada manfaatnya, Pak. Setiap sunnah Nabi itu ada manfaatnya. Dengarkan. Apa sih manfaat sunnah Nabi? Ada 6 manfaatnya sunnah Nabi. 1. Al-jisr ilallah. Sunnah Nabi itu adalah jembatan kita untuk menuju Allah. As-sunnah al-jisr ila hadratil ilahiyah. Man abaraha wa man abara wasal wa man takhallafa anhu ingata. Sunnah Nabi itu adalah jembatan. Siapa yang lewat mengamalkannya maka sampai kepada Allah. Siapa yang meninggalkan terputus dari Allah. Sunnah Nabi. Loh, jangan diremehkan sunnah Nabi itu. Contoh, ini yang sering yang sering dilakukan apa? Yaitu adalah shaf yang nggak rapi di Probolinggo biasanya. Kalau masjid sini alhamdulillah lumayan akeh biasanya. Nggih. Shaf harus rapi. Shaf ini gak wajib, Pak. Sampai mau sholat sini satu, yang sana satu sah. Tapi sunnah Nabi itu pengaruh. Apa kata Rasulullah? La tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Kata Rasulullah, rapikan safmu, kalau tidak Allah akan buat pertikaian di antara kalian. Loh, gara-gara saf tukaran. Gara-gara saf Allah akan jadikan pertentangkan antara diri kalian dengan yang lain. Makanya kalau ada shaf ngerapat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Lah kita salat ini ngelihat dari guru kita ke guru kita ke guru kita ke guru kita sampai ke Rasulullah. Lah sembahyang shaf harus rapat. Kaki harus rapat walaupun nggak nempel. Kadang ono wong nempel, kemudian rapat nempel. Sikile rangen, jadi minggir. Akhirnya tutup bocok. Ya gak ngono rek. Slow, santai ae. Yo ojo benggang-benggang, yo ojo terlalu nempel. Sedeng lah. Seperti itu, paham ya? Yang kedua, apa manfaatnya sunnah Nabi? Salima minal ittirab. Orang kalau ngamalkan sunnah Nabi, hidupnya gak akan gelisah. La sabila ila mahabbatillah illa bimutaba'ati habibi. Enggak ada jalan menuju Allah kecuali mengikuti Rasulullah. Faman tabi'a sunnah nala mahabba wa salima minal ittirab. Siapa orang yang mengikuti sunnah Nabi, dia dapat kecintaan Allah dan dia akan selamat dari kegelisahan. Gelisah itu dimulai dari rasa salah.
Orang kalau salah hatinya mesti gelisah. Makanya kata Rasulullah apa? Wal ithmu mahaka fi nafsik. Dosa itu adalah yang gerundel di dalam hati. Yang ketiga, manfaatnya sunnah Nabi, maqama aliyah, derajat yang tinggi. Isbir ala sunnah waqif haitsu waqafal gaum. Sabarlah mengikuti sunnah Nabi setapak demi setapak, ikuti jejak orang soleh. Fa innahu yasau kama wasi'ahum, maka kau akan dapat apa yang Allah berikan kepada orang soleh yang terdahulu. Melu orang soleh walaupun pakai siwak, niat saya niat pakai siwak sebagaimana orang-orang soleh dulu ngikut Rasulullah. Apa yang Allah turunkan dari rahmat kepada orang soleh nyampe ke sampean. Siwak, siwak. Ya. Yang keempat, manfaatnya sunnah Nabi. Apa? Manfaat zahir wa batin, multifungsi. As-sunan an-nabawi sirajul abdan wa nurul qulub. Sunnahnya Nabi itu memberikan efek kepada badan, kesehatan dan keselamatan, memberikan efek kepada hati, ketenangan. Sampai mau minum, pakai cara sunnah Nabi, memberikan efek bagus kepada badan kalian. Makan, caranya makan ngikut Nabi. Sebenarnya dikatakan oleh ulama, kita ini nggak perlu dokter, karena kita ini adalah dokter. Al-mar'u tabibu nafsihi. Seseorang itu adalah dokter untuk dirinya sendiri. Oke, Rasulullah itu mau dikasih dokter, kalau nggak salah sama Raja Najasyi atau apa? Apa kata Rasulullah? Nggak usah, kami adalah satu kaum, nggak makan kecuali kenyang, nggak makan kecuali kita lapar, nggak dan kita berhenti sebelum kenyang. Kuncinya itu, makannya kalau sudah lapar, sebelum kenyang berhenti, itu kunci kesehatan. Paham ya? Kunci kesehatan. Jadi kunci kesehatan itu, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kita minum ngikut Nabi, maka apa? Manfaat. Contoh, apa manfaatnya minum secara zahir? Orang kalau minum ngikut Nabi pakai tangan kanan duduk, ya minum sunnah 3 kali. Minum itu kalau minum itu gini, Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, sedikit alhamdulillah. Ketiga kali baru yang banyak, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Maka dikatakan manfaat secara batin, kata para ulama, orang kalau minum dengan cara ini, selagi air itu ada di perutnya, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Dan orang kalau minum berdiri koyok sapi dicontang lu gelap, itu bahaya kesininya secara kedokteran. Minum berdiri lo bahaya. Makanya sunnah Nabi itu penting. Dengarkan, ini ada kalimat saya rangkumkan tentang artinya sunnah Nabi supaya sampai paham. Apa sih sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu ada 3 poin. 1. Mahallu istifa'il haq. Sunnah Nabi adalah mahallu istifa'il haq, pilihan Allah. Itu sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu pilihan Allah, Allah yang milikan. Yang kedua, yahtaroha ala habibihi, yang dipilihkan dan diperagakan oleh Nabi. Sunnah itu apa sih? Pilihan Allah yang diperagakan oleh Nabi. Terus ma huwa ahsan wa atyab wa aslah, yang mana semua itu paling bagus, paling baik, paling pantas untuk dilakukan. Jadi kalau ada tanya, apa sih sunnah Nabi? Sunnah Nabi adalah pilihan Allah yang diperagakan oleh Nabi, yang mana semua itu adalah yang paling bagus, yang paling baik, yang paling pantas untuk dilakukan. Kita bisa minum tangan kiri, tapi Nabi
Allah memilihkan Nabi itu untuk memberi contoh. Kata Rasulullah, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah memberikan kepada aku pelajaran dengan sebaik-baik pelajaran. Nah, dikasih tahu sama Allah, minum tangan kanan, minumnya 3 kali, minumnya sambil duduk. Bisa juga kita minum, tapi sunnah Nabi adalah pilihan Allah yang diberakakan oleh Nabi, yang mana itu lebih baik, lebih bagus, lebih pantas untuk dijalankan. Itu sunnah Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, manfaatnya sunnah Nabi, salima min fitaniz zaman, selamat dari fitnahnya zaman. Jadi kita ini kebanyakan orang-orang yang terkena fitnah zaman yang nggak ngamalkan sunnah Nabi. Contoh, sunnah Nabi dari segi masyarakat yang gampang aja salam, absus salam, sebarkan salam, cuman assalamualaikum. Lu menutup. Kita kapan nggak salam? Di situ akan awal pertikaian. Makanya kita sunnah salaman. Salamannya Nabi kalau salaman itu ini yang nempel. Kalau orang Jember kan masya Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau cok konjon. Tak nyaman mun konjon, Pak. Paham ya? Salaman itu ini sama ini. Tapi aku ojo di salaman nih, rek tanganku loro. Aku ingin pengajian lupa ndak bawa ini. Di tangan mbek wong diperketat. Aduh. Enake. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi seperti itu. Sampai katakan ida adumatil fitan wa kharabatiz zaman fa alaikum bitamassuk bis sunan. Jika fitnah mulai membesar, zaman mulai rusak, berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah Nabi. Sampai dikatakan, kamu tahu enggak musibah paling besar umat ini apa? Ma usibatil ummah bi musibah a'dham min idha'ati sunnatil Mustafa. Tidak ada fitnah, tidak ada musibah yang lebih besar melebihi daripada musibah mulai menyia-nyiakan umat ini sunnah-sunnah nabinya. Awal kerusakan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kenapa? Karena enggak niru Nabi. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir yang keenam, manfaat sunnah Nabi. Wis entek ambek kebelet ngoyo aku rek. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keenam, apa yang keenam? An-nur. Orang kalau ngamalkan sunnah Nabi akan bercahaya. Pak, sunnah Nabi ini mahal. Sampai dikatakan Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, inna min tanwiril qalbi wa tamratul gurbi, termasuk perkara yang bisa menerangkan hati, yang menyambungkan hamba kepada sang ilahi, ittiba'ul habib fi syu'unil adat ghairu ibadah. Ngikuti Nabi secara adat istiadat itu membuat hatimu cahaya dan kamu dekat dengan Allah. Ngikut Nabi dari segi adat, bukan ngikut Nabi dari segi ibadah. Cara sholat Nabi, cara Nabi baca Quran, enggak. Ngikut Nabi dari segi adat, makan, minum, tidur, masuk kamar mandi, ini kan manusiawi. Ngikuti Nabi secara manusiawi, kata Imam Ghazali, menyebabkan cahaya di hati dan kedekatan kepada sang ilahi. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau punya bibi namanya Hababa Ummu Kulsum binti Tahir. Ummu Kulsum binti Tahir. Ummu Kulsum binti Tahir
ngomong ke keponakannya, namanya Habib Abdullah bin Husin bin Tholil. Apa katanya? Gini, Abdullah, kalau kamu masuk kamar mandi, satu sunnah Nabi kamu niatkan untuk mengamalkan, tidaklah kamu keluar dari kamar mandi kecuali cahaya Nabi ada di wajahmu. Ya apa? Nang jeding, rek jeding. Al jedingu bin kakusu. Mlebu kakus iki. Tapi kita lihat ngamalkan sunnah Nabi pakai tangan kiri ya, Ben. Pakai kaki kiri. Maka apa? Saya niat masuk kamar mandi sebagaimana Nabi. Apa? Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Cuman ngamalkan itu, maka kata apa? Tidak kamu keluar dari kamar mandi kecuali cahaya Nabi sudah ada di wajah. Makanya Habib Umar pernah cerita, dulu ada orang Nasrani. Orang Nasrani ini terakat sampai sakti. Kalau kata Habib Umar, kalau ada apa namanya, ada benda dari jauh, kamera sama dia atau pohon atau apa, dia gini kan pakai tangannya, probo, kekuatan batin. Nasrani lagi, bukan Islam. Dia punya 3 amalan. 1, suka puasa, poso tok. Kedua, nggak makan yang bernyawa. Neong gini, laron digoreng nih begini. Iki sing guyu cilike pisan laron. Enak iki, enak ndasmu kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Paham ya? Dengarkan. Yang ketiga, tarku syahwat. Semua hawa nafsu dilawan. Nafsu pengen A, dia ke kiri. Dia nafsu ke kanan, pengen ke kiri. Nafsu ke kiri, dia ke kanan. 3 ini amalannya. Puasa, nggak makan yang bernyawa. Paham ya? Sama-sama ibu-ibu, alhamdulillah. Makanannya yang tidak bernyawa, Bu ya. Tahu tempe, makanya kon panuan, Bu. Enggak dikit kono daging Bu bojone. Apa yang dikatakan? Hatta idza yushirul asya min ba'id yasqut. Kalau mengisyaratkan sesuatu dari jauh, jatuh. Lama aslama, kata Habib Umar, ketika dia masuk Islam, orang Nasrani ini, dia mengatakan, wallahi innalladzi ajidu minal guwa wan nur. Demi Allah, kekuatan yang aku dapatkan, kekuatan dan cahaya yang aku dapatkan dari terakatku yang 3 tadi itu, meninggalkan nafsu, puasa, nggak makan yang bernyawa, itu kalah fi wihda min sunnati ta'am wa syarab, kalah dengan 1 sunnah yang aku amalkan ketika aku makan dan minum. Ahsan min sanawat ayyam nasrani, itu mengungguli daripada lamanya waktu-waktu aku terakat di waktu aku sebelum masuk Islam, yaitu di kehidupanku ketika Nasrani. Kata orang Nasrani ini, aku minum pakai sunnah Nabi, itu aku mendapatkan power dan cahaya yang aku rasakan dari sunnah Nabi yang tidak aku rasakan ketika tahunan aku mengamalkan 3 tadi itu. Beliau mengatakan, antum mata'rifuna qadar sunnani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, kamu umat Islam tidak tahu harga sunnah-sunnah dari nabimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? La ilaha illallah. Kita kembali ke masjid tadi itu. Tinggal dikit, tidak apa-apa dilanjutkan ini. Rada suwe titik, apa-apa tak? Teh kalau nak meleng tak sing panasan iki. Jangan teh, jangan. Jaya. Jangan dimasukkan hati ya. Masukkan gelas, antarkan ke sini. Yang ketiga, apa? Siwak ya. Siwak itu mengharumkan mulut.
Terutama maaf sepurane gak nyindir nabrak sing rokokan. Kon paham ore. Enggak beb gak mambu. Dene gak mambu irungmu wis rusak kepareken dengan pabriknya. Bojomu lho saken kok ambung megap-megap ya. Siwaknya dipakai ya. Kalau habis makan sebelum ketemu istri sunnah. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ketika ngelihat ada seseorang yang dia ini istrinya minta cerai cuman gara-gara suaminya bau. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Demi Allah, aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka jika istriku berdandan untuk aku. Iki wong lanang biasanya bu, nggih bu nggih. Karena suara ini wedi mbek bojone betul. Paham ya, sing harum Pak, sing harum. Sing harum ya, yang harum. Siwak dipakai. Yang ketiga, apa? Yamsi alal gadam. Sunnah kalau ke masjid itu jalan kaki lebar. Kenapa? Satu langkah dapat 4. Ke masjid itu satu langkah diberi pahala, dihapus dosa, diangkat derajat, dapat pahala 1 sodako. Satu langkah oleh 4. Pahala hapus dosa, dapat derajat, dihapus apa? Diberi pahala sodako. Langkah kanan dapat 4, kiri 4. Kalau naik sepeda motor beb, fadlullah wasi, keagungan Allah luas. Ya 1 putaran ban insya Allah dapat 4. Sing enak sing mrene numpak motor papat. Atau sing numpak bis enak nek mrene making ngono piro. Numpak truk. Numpak sepur ya gak tutung gak ono nggone lewat ndi. Numpak dermulem lho apa? Kereta kelinci lho. Odong-odong kan akeh bane. Yang keempat, berdoa. Kalau ke masjid baca doa ya, baca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ya, kalau bisa mungkin saya ingin ngusulkan juga ke majelis Senin malam Selasa ini, usahakan setiap minggu atau setiap bulan itu diberikan kepada mereka amalan-amalan doa di fotokopi supaya ditaruh di rumahnya. Contoh sunnahnya makan, ini dalilnya dari hadis ini 4, dibagikan ditempelkan di rumah. Doa mau apa, doa tidur atau apa, jalan ke masjid dianukan. Jadi mereka tahulah sunnah-sunnah Nabi. Yang kelima, yatba'ul muadzin, ngikuti wong adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, ikuti Allahu akbar. Dan dikatakan berbicara waktu adzan menyebabkan su'ul khotimah, apalagi bermaksiat waktu adzan. Hayya 'alas shalah. Nah, kalau kalimat itu kita bacanya la haula wala quwwata illa billah. Ya sunah-sunahnya masjid, kan kajiannya sering di masjid. Sunah-sunahnya masjid ditulis, doa masjid atau apa. Aku tok lah luru kan iki kan. Yang ke-6, sholat tahiyatul masjid. Kalau ke masjid jangan langsung duduk, sholat dulu. Usolli sunnatat tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada masjid. Saya habis wudhu digabung boleh, ba'diyah wudhu, tahiyatul masjid. Paham ya? Kalau gak sempet beb, telat dong aku Joko tuku beb. So aku sembayangi wis api beb, ya wis. Terus ya gak sempet. Kalau gak sempet, kata ulama ganti dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Dibaca ini sebagai gantinya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid masih bisa dilakukan sebelum sampai duduk. Lah duduk gak iso.
Tapi saya kepingin ya metua meneng, mlebu meneng. Lupa beb dodok meneng. Wis mulia wis tepi dikancing masjid wis mulia meneng. Yang ke 8 ke 7 niatul i'tikaf. Niat i'tikaf. Makanya di masjid-masjid itu biasanya kan ada diingatkan. Iya, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadal masjid madumtu fi, atau saya niat i'tikaf di masjid ini. Tapi harus dalam keadaan duduk, dalam keadaan diem, baik berdiri atau duduk. Kayak sekarang ambil nawaitul i'tikaf, saya niat i'tikaf di masjid. Nah, mulai itu sampai diteken kontrak sama Allah, pahala. Walaupun keturun, walaupun batal wudu, tetap, paham ya? Tetap dapat anu. Lah i'tikaf ini bisanya cuman di masjid. Kalau mau tamat ya di masjid. Kecuali kata ulama ada satu yang boleh i'tikaf gak di masjid. Siapa? Perempuan. Di mana di tempat sholat di rumahnya, kalau dia niat i'tikaf dapat pahala. Itu keistimewaan untuk perempuan. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Terus yang ke-8, la tatakallam mid dunya fil masjid. Jangan pernah berbicara urusan duniawi di masjid, karena ada hadis yang sangat menakutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kentine jahe. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan bicara di dunia, di ampelan masjid, ya. Ojo ngomong dunia. Semua yang tidak ada hubungan dengan zikir, dengan sholat, dengan Al-Quran, dengan ilmu, jangan. Metuan alun-alun nggak apa-apa. Semua yang berhubungan dengan dunia jangan di masjid. Nang masjid buka TikTok, ngurungokno. Ada doa yang kita harus mendoakan jelek kepada orang yang ada di masjid. Contoh, lu nggo nang ngarepan iki nyender ngenteni isa. Ate cincin ake Yaman, sebelah ngomong 300 ngawur wingi 700 saiki 300. Ya 450 gak iso. Aku butuh duit 650 gak apa-apa. Sampeyan keto wong nang masjid dodolan cincin tawar-tawaran, kita boleh mendoakan jelek. Nabi yang nyuruh kita doakan jelek. Apa doanya? La arbahallah tijaratak. Mandar bangkrut daganganmu, urusanmu. Kok kejem, Beb? Kamu yang kejem, enggak tahu tempat. Maksiat di tempat ibadah itu lebih. Atau kalau ada orang nyanyi, ngenteni anu ngrungokno TikTok, al toktoku wal TikToku wal batoku. Nyanyi dikongkon ndongakno, Pak. Apa? Faddallahu faka manterontok colon kaki. Dikongkon ndongakno untune rontok. Kenapa? Enggak tahu. Atau main HP, ndongakno, mandar rusak HP-mu. Kenapa? Di masjid ini. Hormatul masjid. Kehormatan masjid dijaga. Paham ya? Sales. Gini loh, pokok semua kita usahakan di masjid itu jangan sampai ada urusan yang berbau duniawi. Apapun yang jangan, karena ini memang masjid dibuat untuk ukhrawi. Semuanya urusan akhirat. Mau ngomong apa jangan di sini keluar. Kalau alun-alun, mbik teh jahil. Kayak gini. Si.
Kok diteke lambeku panas, kok nak ngomong kon nek panas. Bencen arek iki. Panas diwane. Oh, dul genuk iki. Panas. Keboleh mun panas kene iki. Ngomong nang jurane sering nyosor melolo ke. Oh, cengkol iki kok kake. Terakhir sebagai penutup ceramah saya. Apa sunnahnya? Idza arada al-khuruj la tansa niyatul auda. Sunnahnya sunnahnya di masjid adalah kalau keluar jangan sampai kamu lupa untuk niat kembali. Pas ngono, ya Allah, saya nanti ingin sholat subuh di situ. Niat. Nanti kamu meninggal dunia atau gimana, dapat pahala. Ya lek ngono ndak beb, ndak niat peti mati. Ya bukan gitunya. Sampai dikatakan bahwasanya nanti di hari kiamat ada orang yang dapat naungan dikala yang lainnya enggak ada naungan selain naungan Allah. Apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya tergantungkan di dalam masjid. Pengen nang masjid kapan adzan kok gurung adzan. Seperti itu. Paham ya? La ilaha illallah. Sebenarnya saya ingin menerangkan tentang penyakitnya masjid. Ada 3 penyakit penting di dalam masjid, tapi waktunya nggak cukup. Insya Allah kapan-kapan. Wallahu a'lam. Tak mirip wis dredeg iki. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Ayo kita kasih pertanyaan oleh kipas sama ada kitab. Ini ada kitab kumpulan dari wejangan-wejangan Habib Umar, Taujihun Nabi. Ini kitab sangat istimewa, Gus Bahak yang ada fotonya yuk tanda tangan Habib Umar. Yuk kita pergi iki hadiah ambil oleh kipas apa lain-lain. Hah? Cukup apa? Aku gak oleh jawab dah, nang omahku gak ono kipas. Ini supirku tak kon jawab ya, wis tak SMS ya aku. Pertanyaan pertama. Karena kipasnya ini 4, kitabnya 3. Mana dapat ini sih? Pertanyaannya adalah kipas tok dari kitab, untuk terakhir baru kitab. Kedua, ketiga, keempat. Pertanyaannya adalah apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewanya melangkah ke masjid? Bebas, laki boleh, perempuan boleh. Melangkah ke masjid. Coba itu yang kacamata Bapak lagi. Nggih. Ya. Kasih mic. Namanya dan dari mana? Utangnya berapa? Berdiri. Ngapunten. Nami Komar. Hah? Pak Komar. Riko Komar. Apa jawabannya? Manfaat langkah ke masjid 1, ada 4 langkah. Langkah kiri, langkah kanan. 4 langkah ya apa itu? Maju mundur. 1 langkah dapat 4. Oh nggih, 1 langkah dapat 4. Ya, apa aja? Yang pertama adalah dosanya dihapus. Dosa dihapus. Kemudian derajatnya diangkat. Derajat diangkat. Kemudian iki. Oke, Pak. Bau sing kalih apal sing kalih kula ningali. Ya, ningali catatan. Ya, enggak apa-apa. Susu ya. Nggih. Yang ketiga,
Yang ketiga, lah ketemu. pundi catatan ning wong. 1, Lah ya Allah. 2, Pundi niki wau. 2,5, 2/4. Nggih. Aduh niki. Ganti. Wedok wonten? Perempuan ada yang bisa? Nggak ada. Boten enten. Boten. Ayo laki kalau ada. Cek gue yang ada ke kelambi abang misalkan. Ajule. Ngadeg. Siapa jenenge le? Viko, Ben. Viko. Fikum. Viko. Kok ireng kan kok? Kok itu biasa putih ya. Apa jawabannya? Jawabannya yang pertama dalam satu langkah diberi 4, yaitu 1 diberi pahala, 2 dihapus dosa, 3 diangkat derajat, 4 diberi pahala sedekah. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Oh, gembol mulai kan. Oh, seneng ibumu. Ayo kan, kasihkan. Alhamdulillah. Pajaknya berapa persen itu? Alhamdulillah, mikul kan le. Ngimpi apa mambengi kan? Mimpi udan-udan. Pertanyaan kedua, perempuan. Apa sunnahnya ke masjid? Ya, yang kodong hitam. Mikrofon. Balik no ko. Oh ya. Oh di kamu boleh koko. Ya, terkan. Angkat tangan ini ya. Kau ndang mulia kau dinyang uang kon kau kipasmu. Namanya Ibu Lili. Sunnah ke masjid yaitu memakai pakaian yang terbagus. Yang terbagus itu belum tentu termahal, Bapak. Intinya pakaian itu bagus, suci dari najis ya. dan hadas. Terus Yang kedua, harus baunya harum. ya, terus langsung poin-poinnya aja. Yang ketiga berjalan kaki. Ya. Yang keempat berdoa mau masuk masjid, mengikuti orang azan. Selanjutnya sholat tahiyatul masjid, niat itikaf, jangan berbicara masalah harta atau masalah duniawi. Kalau keluar masjid jangan lupa punya niat akan sholat kembali. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barakah jadi perempuan yang salehah. Banyu nih gak ono ndul kan gulung take banyu. Qabul hajat saya wal afiyah sirah Makkah wal Madinah al-Fatihah. Ambil kipas. Ambil banyu. Iku koko nah kok. Apa itu? Yang lo ibu itu, itu doa ke ibu itu, yo meteng kok. Aja keliru banyu nih, meteng kok. Karena koko ini kayak koko itu kayak beda. Berikutnya, apa arti dari sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu apa sih? Ustaz pilihkan satu, pilih no siji. Nih baju apa? Hitam. Baju hitam ini. Melas kan makanya dipilih. Kayak nomik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Umarul Faruq Dari Temburjo. waduh. Nggih. Ketepaan mangan bakso nang alun-alun. Mau niat ngaji. Apa jawabannya?
Manfaat sunnah Nabi ada 6. Sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu jembatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah, duduk. Cek kok sing mburi dhisik. Sampeyan kok salah meneh tak kon mulih kok. Mari ngene ada kesempatan. Kesempatan selalu ada kalau masih hidup. Ya aku sing mburi ya. Ayo Pak, ngadeg Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namanya? Nama saya Khotib. Siapa? Khotib Oh, Tip. Dari mana, Tip? dari sini saja, Bib. Mau sini di konang masjid ini. Kon sing gandang kok. Dari Ambulu, dari Hah? pasar. Oh ya. Kok gini berarti takmir masjid hari ini. Apa jawabannya? Sunnah Nabi adalah pilihan Allah yang dilakukan oleh Nabi dan pantas cocok baik dilakukan. Oh ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Pinter bisa namanya, Adem. Rezeki para kaum para kabul hajat wal afiat al-Fatihah. Ambil kitab ini. Berikutnya perempuan terakhir. Ya. Tuh gak makasih nang aku kan, Tip. Hei. Kon gondol mulai. Tip. Gak matur suwun ta? Kitab begitu, kitab itu. Aku tanganku loro Tip. Sini. Sepul Tip. Adem mamamu saiki Tip. Terakhir perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah apa? Apa? Apa manfaat mengikuti sunnah Nabi secara adat istiadat? Kita ngikuti Nabi dari segi adat istiadat itu manfaatnya apa? Wedok sing ndi? Cek endi kalian? Sampai yang milik ini aku bingung lihat milik wedok. Angkat tangan yang tinggi. Ada. Yang mana ya? Tinggi. Ya sing mburi dhisik wis sing mburi. Sing dada-dada iku. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama saya Muna. Apa? Muna. Loh. Riko nak? Dari mana nak? Dari Bengkulu. Iya masa teko Jawa Tengah kon. Ambulun di Kauman. kidule musola iki. Ya. Padahal aku ya karo. Apa jawabannya nak? Manfaat sunnah Nabi. 1. Jembatan kita menuju Allah. Sunnah Nabi, ngikuti Nabi secara adat istiadat. Ngikut Nabi cuma cara makan dan minum itu manfaatnya apa? 1 2 ganti. Angkat tangan perempuan yang tinggi kalau angkat tangan. Ya yang depan ini ibu godonganmu Cindy. Menciptakan Ya. menciptakan cahaya. Namanya, Bu? Bu Endang Dari Sabrak. di Jabal. Oh, itu lepom. Apa jawabannya? Akan menciptakan cahaya di hati. Kurang lengkap. Ini ibu yang abu-abu ya apa jadi? Telur asin.
Ibu telur asin Tosca. Siapa namanya Bu? Ibu Nefis Dari? dari Ambudu. Ya. Apa jawabannya? Dapatkan cahaya Nabi, cahaya nur dari Nabi. Wis iku tok. Kurang lengkap? Si tahu wedok sik iki. Sampai wedok kalau sing anu baru. Lainnya maju yang bisa. Ya belakang itu yang angkat tangan ibu kacamata iku mburi. Siapa namanya Bu? Nama saya Andihaya Alfitria. Apa jawabannya? Jawabannya yaitu memberikan cahaya yang bisa mendekatkan kita dengan Sang Ilahi. Apa? Memberikan cahaya yang bisa mendekatkan kita dengan Sang Ilahi. Ya, cahaya dan kedekatan kepada Sang Ilahi. Mudah-mudahan kasih tepuk tangan masjid. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah di perempuan yang salehah, qabul hajah, hadina kutun salih jali wa likulli khair wa fi kulli syarr. Al-Fatihah. Hah? Surban yo apa dijupuk kiai kok dikene. Surban. Terima kasih semuanya, minta maaf ceramahnya terlalu panjang. Terima kasih juga kepada jajaran takmir masjid dan juga teman-teman Banser yang ikut mengamankan. Mudah-mudahan Banser dapat barokahnya ilmu, keturunannya saleh-salehah semuanya, ibu-ibu semuanya. Minta maaf terlalu panjang kajiannya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan menambah. Sebagaimana biasa, mari kita tundukkan kepala kita. Kita kenang ayah dan ibu kita yang membesarkan kita dan menyayangi kita tanpa pamrih apa-apa. Mari kita petani diri kita apa yang sudah kita berikan kepada ayah dan ibu kita. Sebaik-baik yang diharap oleh kedua orang tua kita adalah doa dari anak-anaknya apabila orang tua sudah berada di alam barzakh. Kalau orang tua masih hidup, adalah satu jalan paling mudah untuk anak mendapatkan ridho dari Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Usahakan setiap anak ketika orang tuanya masih hidup mendapat ridho dari kedua orang tuanya. Jangan sebaliknya. Dan dikatakan afdalu rizkin salahul abna. Orang tua kita akan merasa senang, merasa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga kalau anak-anaknya menjadi anak yang baik. Ciri khas satu anak yang baik adalah selalu ingat dan mendoakan orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, berbakti. Maka mari di majelis ini kita sama-sama hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing. Pandanglah dengan pandangan rahmat, pandanglah dengan pandangan kasih sayang, ngemis belas kasih sayang Allah. Mohon semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan atau dosa dari kedua orang tua kita, kita mohon belas kasih sayang Allah
agar diampuni. Dan insya Allah apabila seorang anak banyak mendoakan kedua orang tuanya, orang tua akan berbahagia di alam barzakh sana. Dan mari kita sama-sama ngemis kepada Allah. Saya yakin kalau kita sendiri-sendiri mungkin kurang mustajab, tapi kalau sudah dengan banyak begini, saya yakin di majelis ini banyak orang-orang yang hatinya bersih, yang mukhlis, yang berkat itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, mari kita berbagi kepada saudara-saudara kita seiman yang mungkin sudah terlalu lama berada di alam barzakh tapi dilupakan oleh anak cucunya. Mereka sebenarnya mengharap dan mengharap, tapi yang diharap tidak pernah datang. Maka mari kita berbagi, kita mohon kepada Allah semoga mereka juga diberi rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Kita ngemis kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang barokah oleh Allah. Anak-anak yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Anak-anak yang mampu mendinginkan hati ayah dan ibunya. Anak-anak yang selalu ingat bahwa ayah dan ibunya berada di alam kubur, tapi si anak merasa ayah dan ibunya ada di hadapannya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah auladan salihin barin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Terakhir, mari kita sama-sama ngemis kepada Allah. Apa hajat dari para bapak, para ibu, hadirkan di hatinya masing-masing. Asal permohonan itu permohonan yang baik, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Baik itu masalah duniawiyah maupun ukhrawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu,
Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Juga saya mohon pertolongan kepada semua jamaah ketika panjenengan sujud di waktu malam berdoa kepada Allah, tolong dibantu doa. Mudah-mudahan pengajian malam Selasa ini dijadikan oleh Allah pengajian yang makbul indallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada penjelasan tentang kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pengumuman dari pengurus malam Selasa. Nanti untuk tahun depan kita minta Habib Abdul Qadir Ba'bud, mungkin ke Ambul bisa 6-10 kali. Dan nantinya kita akan bahas kitab Tawajihun Nabi. Jadi nanti kitab ini yang tadi buat hadiah, nanti ini akan dibahas oleh Habib Abdul Qadir, dan nantinya jamaah malam Selasa bisa mendapatkan dengan mengganti cetak. Jadi mengganti cetaknya cukup 50.000, dan ini tidak diperjualbelikan di toko kitab. Jadi ini khusus nanti untuk pengajian malam Selasa, dan mendapatkannya pun pas pengajian malam Selasa. Jadi bukan di toko dan bukan untuk jual beli, tapi untuk mengganti sebagian ongkos cetak, sebagian, bukan full ongkos cetak, karena
kalau dijual lebih dari itu biayanya. Terus yang kedua, doakan kita dari pengurus sekarang lagi menyusun kalender yang isinya mengenai sunnah-sunnah keseharian, dan itu nantinya akan dibagi gratis ke jamaah malam Selasa. Emang nanti kita bagikan di tahun depan karena supaya tidak mengganggu yang jualan kalender di tahun ini gitu, karena nantinya akan gratis. Dan itu akan dibagikan di majelis malam Selasa. Mungkin Januari sudah bisa. Itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.